Kita semua ini kan kerja keras mati-matian buat keluarga. Tapi pertanyaannya, apa kita udah bener-bener melindungi masa depan mereka? Terutama dari resiko-resiko finansial yang nggak kelihatan. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas apa aja sih ancamannya. Dan yang lebih penting, gimana cara kita membangun benteng pertahanannya. Coba deh, kita mulai dengan sebuah gambaran. Anggap aja keuangan keluarga kita itu kayak sebuah perahu. Dari luar kelihatannya keren, stabil, pokoknya baik-baik aja lah. Tapi seringkali masalah yang sebenarnya itu justru ada di bagian yang nggak kelihatan, di bawah permukaan air. Disitulah fondasinya mungkin tanpa kita sadari udah mulai rapuh. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Perahu keluarga kita ini beneran siap nggak buat menghadapi badai? Dan yang saya maksud bukan cuma gerimis kecil loh, tapi badai beneran. Misalnya, amit-amit, sakit kritis, tiba-tiba kena PHK, atau bisnis yang lagi dibangun mendadak goyah. Kenapa? Karena cepat atau lambat, badai itu pasti datang. Pertanyaannya, kita siap atau enggak? Yuk kita bedah lebih dalam lagi soal ilusi perahu yang kokoh ini. Kenapa sih banyak banget dari kita yang ngerasa aman-aman aja secara finansial, padahal kenyataannya, ya belum tentu. Jawabannya simpel teman-teman, merasa aman dan benar-benar aman itu dua hal yang beda banget. Apalagi kalau literasi keuangan kita masih terbatas. Salah satu jebakan psikologis paling besar yang bikin kita lengah itu namanya bias optimisme. Itu loh, suara kecil di kepala kita yang suka bisikin, "Hah, musibah kayak gitu kan kejadiannya buat orang lain, bukan buat gue." Pikiran kayak gini nih yang bikin kita nunda-nunda nyiapin dana darurat, nunda beli asuransi, sampai akhirnya semuanya udah terlambat. Nah, ini dia nih. Mungkin mitos paling berbahaya dari semuanya. Yang penting gaji naik terus, keluarga pasti aman. Kenyataannya gimana? Seringnya, gaji yang naik itu cuma ngebiayain gaya hidup yang ikut naik juga. Cicilan mobil nambah, pindah ke rumah yang lebih gede, liburan makin sering. Tanpa sadar, kita itu cuma kayak lari di tempat. Ruang gerak finansial kita tetap sempit, atau malah makin kejepit. Oke, sekarang mari kita kenalan sama musuh-musuh kita. Musuh yang nggak kelihatan, yang diam-diam, pelan-pelan, tapi pasti menggerogoti fondasi keuangan keluarga. Mereka ini bukan perampok yang dobrak pintu, tapi pencuri senyap yang sering banget kita abaikan. Coba lihat pencuri yang satu ini. Ini kelas kakap, inflasi medis. Jadi sementara harga-harga kebutuhan sehari-hari itu naiknya sekitar 3% setahun, biaya kesehatan itu bisa melonjak lebih dari 10%. Gila kan? Artinya, biaya operasi yang hari ini puluhan juta, beberapa tahun lagi bisa dengan gampang menguras seluruh tabungan yang kita kumpulin bertahun-tahun. Dan bukan cuma biaya medis, banyak banget pencuri lainnya. Ada yang namanya pajak sosial. Ya tahu kan, rasa nggak enakan buat nolak permintaan bantuan keluarga besar. Ada juga jebakan penipuan digital yang makin canggih. Tapi yang paling sunyi, yang paling nggak kerasa, itu inflasi. Pelan-pelan dia makani nilai uang kita di tabungan. Angkanya sih nambah, tapi kemampuan uang itu buat beli barang justru makin turun. Oke, cukup bahas masalahnya. Bikin pusing kan? Sekarang kita fokus ke solusinya. Di bagian ini, kita akan ubah rasa cemas jadi aksi yang nyata. Yuk kita mulai bangun perisai buat ngelindungin keluarga kita. Perubahan paling fundamental itu mulainya dari sini, dari pola pikir. Dari kecil kita diajarin buat bekerja keras biar dapat duit lebih banyak. Tapi kita sering banget lupa sama pasangannya, bekerja aman buat ngelindungin apa yang udah kita punya. Logikanya sederhana, percuma kan ngebut di jalan tol kalau remnya belong dan kita nggak pakai sabuk pengaman. Jadi, mulainya dari mana? Gampang kok, fokus aja ke 3 langkah pondasi ini. 1. Jadi detektif buat keuangan sendiri. Audit semua pengeluaran, cari di mana aja bocor-bocornya. 2. Serang musuh terbesar stabilitas finansial kita. Lunasin semua utang konsumtif yang bunganya tinggi. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, mulai bangun benteng pertama kita, dana darurat. Penting banget nih buat kita semua paham, dana darurat itu fungsinya apa? Ini bukan tabungan buat liburan ke Bali atau buat ganti HP baru. Anggap dana darurat ini sebagai tabung oksigen. Saat, amit-amit, sumber penghasilan kita tiba-tiba berhenti, dana inilah yang bikin keluarga kita tetap bisa bernapas, nggak panik dan nggak tenggelam dalam utang. Perisai finansial udah ada. Tapi itu baru setengah jalan, soalnya perahu paling kuat di dunia sekalipun butuh kru yang kompak biar bisa berlayar dengan aman. Ingat ya, melindungi keuangan keluarga itu kerja tim, ini bukan proyek solo yang bisa kita kerjain sendirian. Terus gimana caranya bangun kru yang solid ini?
Kuncinya ada 4. Pertama, transparansi total soal uang sama pasangan. Jangan ada rahasia-rahasiaan. Kedua, ajarin anak-anak bedanya kebutuhan dan keinginan sejak dini. Ketiga, kita harus berani bikin batasan yang sehat sama keluarga besar. Dan terakhir, bikin rencana darurat yang simpel. Kalau ada apa-apa, siapa yang harus dihubungi, di mana dokumen-dokumen penting disimpan. Nah, kita udah hampir sampai di akhir perjalanan kita hari ini. Sekarang, mari kita lihat sebuah peta yang baru. Peta yang tujuannya itu bukan cuma sekedar numpuk harta, tapi menuju sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan batin. Ini dia inti dari semua obrolan kita. Terlalu banyak orang yang sibuk menumbuhkan buahnya, yaitu kekayaan, tapi mereka lupa merawat dan menyiram akarnya, yaitu perlindungan. Padahal pohon setinggi apapun bakal tumbang ditiup angin kalau akarnya rapuh. Perlindungan itu bukan beban, teman-teman. Itu adalah fondasi yang bikin kekayaan kita bisa tumbuh dengan kokoh dan bertahan lama. Coba renungkan kutipan ini. Ini merangkum semuanya. Menjadi kaya itu mungkin sebuah pilihan, sebuah ambisi. Tapi, melindungi keluarga kita dari bahaya yang sudah jelas-jelas bisa kita perkirakan, itu bukan lagi pilihan. Itu adalah kewajiban. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan. Mungkin agak nggak nyaman, tapi ini wajib Anda jawab dengan jujur ke diri Anda sendiri. Kalau besok pagi semua sumber pemasukan Anda berhenti total, 0, berapa lama keluarga Anda bisa bertahan hidup? Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang jadi titik awal dari semua tindakan yang perlu Anda ambil setelah ini.